Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya adik-adik sekalian mempersiapkan diri dan terlebih dahulu berdoa. Nah adik-adik, pada pagi hari ini pembelajaran kita berjudul fungsi dan peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Tujuan kita mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, agar siswa dapat memahami struktur hierarki gereja beserta tugas serta fungsinya. Yang kedua, mengetahui dasar ditetapkannya hierarki gereja. Yang ketiga, memahami fungsi kepemimpinan dalam gereja Katolik. Nah, adik-adik, di sini ada pokok-pokok atau tema-tema yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah fungsi dan peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Yang pertama, hierarki dalam gereja Katolik, dan yang kedua, kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa gambar. Mari kita amati bersama dan mari kita menghubungkan gambar ini dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembahasan kita yang pertama adalah hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama yaitu Paus. Dalam dokumen gereja yaitu Lumen Gentium artikel 20 mengatakan bahwa Konsili Suci mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Pada awal mula gereja Katolik, Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul lainnya untuk menggembalakan umatnya. Paus pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Dalam kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma yang pertama kalinya. Oleh karena itu, Roma selalu dipandang sebagai pusat seluruh gereja. Yang kedua adalah uskup. Uskup adalah jabatan seorang beriman Katolik yang dipilih dan dilantik oleh paus atau uskup yang telah diunjuk untuk memimpin keuskupan atau gereja Katolik partikular di wilayah provinsi di gereja masing-masing. Syarat-syarat untuk menjadi seorang uskup. Yang pertama, memiliki kehidupan rohani yang dalam. Yang kedua, memiliki nama baik di masyarakat. Yang ketiga, usia minimal 35 tahun. Sekurang-kurangnya telah 5 tahun ditahbiskan menjadi imam. Dan yang terakhir, memiliki gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam bidang kitab suci, teologi, hukum kanonik, dan sebagainya. Tugas seorang uskup adalah menggembalakan umat Allah yang bekerja sama dengan para pastor atau imam yang berhimpun di gereja partikular di wilayahnya. Uskup memberikan perintah kepada pastor atau imam untuk memimpin umat di gereja masing-masing dan menyampaikan pesan dari paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik. Uskup dalam gereja Katolik ada 2, yaitu uskup agung atau uskup metropolit dan uskup sufragan. Uskup agung ini yang memimpin provinsi gerejawi berwenang melaporkan kalau ada penyelewengan berat yang telah dilakukan, baik oleh kaum tertahbis maupun kaum awam kepada paus. Sedangkan uskup sufragan berfungsi sebagai pemimpin para imam atau pastor di wilayahnya,
agar terbentuk gereja partikular dan mewakili pastor atau umat menyampaikan kepada paus jika ada suatu masalah. Yang ketiga, pastor atau imam. Para imam adalah pembantu para uskup dalam melayani umat Allah. Mereka diangkat dan ditahbiskan oleh uskup. Mereka berpartisipasi pada imamat uskup karena mereka ditahbiskan untuk mengkolaborasikan dirinya dengan uskup. Mereka bersatu dengan uskup menjadi pembantu uskup dan seluruh perutusan mereka tergantung sepenuhnya pada salah satu mandat yang diberikan oleh uskup. Imam diosesan adalah imam keuskupan yang terikat dengan salah satu keuskupan tertentu dan tidak termasuk ordo atau kongregasi tertentu. Imam religius adalah imam yang tidak terikat dengan keuskupan tertentu, melainkan lebih terikat pada aturan ordo atau kongregasinya, misalnya seperti OFM, SJ, MSF, dan OFM Cup. Tugas-tugas konkret para imam. Yang pertama, para imam adalah pelayan liturgi atau tugas iman. Iman artinya pemimpin sekaligus pengantara. Mereka diutus untuk menghadirkan Kristus dalam komunitas Allah. Para imam menjalankan tugas ini melalui berbagai perayaan sakramen dan liturgi kepada umatnya. Yang kedua, para imam adalah pelayan sabda atau tugas kenabian. Para imam menjadi utusan Allah dan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan sabda. Rencana atau kehendaknya termasuk menyampaikan teguran kepada kelompok umat manusia yang berdosa. Untuk mewartakan sabda Allah, para imam terlebih dahulu membekali dirinya dengan tekun mendengarkan, membaca, dan merenungkan sabda Allah. Yang ketiga, para imam adalah penggembala umat atau tugas sebagai raja. Para imam dipercayakan menjadi pemimpin yang menjaga, menuntun, memelihara kawanan domba Kristus, umat Allah yang baru. Para imam harus lebih memperhatikan umatnya, menolong, menyembuhkan yang sakit, melindungi yang terancam bahaya, membela yang lemah, seperti yang dilakukan oleh Kristus sebagai gembala utama. Yang terakhir yaitu diakon. Diakon adalah rahmat tahbisan terendah dalam kalangan hierarki. Ia ditumpangi tangan untuk pelayanan. Ia mengabadikan diri dalam pelayanan liturgi, sabda, dan amal kasih dalam persekutuan dengan uskup dan para imamnya. Ada dua macam diakon. Yang pertama, diakon yang dipersiapkan untuk menjadi imam, dan diakon permanen yang menjadi diakon seumur hidup. Tugas yang dipercayakan kepada diakon adalah menerimakan baptis secara meriah, menyampaikan dan memberikan ekaristi atas nama gereja, menjadi saksi perkawinan dan memberkatinya, mengantarkan komuni suci terakhir kepada orang yang mendekati ajalnya, membacakan kitab suci kepada kaum beriman, mengajarkan dan menasehati umat, memimpin ibadat dan doa kaum beriman, serta mencerminkan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Yang B. Kaum awam dalam gereja Katolik. Konsili Vatikan II, hierarki atau rohaniawan dan awam memiliki martabat yang sama, hanya saja berbeda dalam fungsinya. Peran kaum awam dalam pelayanan gereja ada 3. Yang pertama, tugas sebagai raja atau pewarta sabda.
Seorang awam dapat mengajar agama sebagai katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Kedua, sebagai imam atau menguduskan. Seseorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadat, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi pelayan putra-putri altar. Yang ketiga, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki dan menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah dan sebagainya. A. Ajaran gereja tentang kaum awam dalam gereja Katolik. Para awam dalam dokumen gereja Lumen Gentium artikel 30. Dalam dokumen gereja ini dijelaskan bahwa kaum awam dalam pelayanan gereja, kendatipun mereka berbeda dengan kaum klerus atau imam, namun dalam pelaksanaan tugasnya mereka sama dengan klerus berkat sakramen permandian. Peran ini semakin ditekankan oleh Konsili Vatikan II dengan mengatakan bahwa berdasarkan panggilan khasnya, kaum awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal yang bisa dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Umat dipanggil mereka menjalankan tugas khasnya, dibimbing oleh semangat Injil. Berkat kesaksian hidupnya, mereka mendapatkan harap dan cinta kasih serta memperlihatkan Kristus kepada orang lain. Baiklah adik-adik, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, hierarki dan kaum awam adalah mitra kerja yang didasari oleh martabat yang sama. Hierarkis bertugas memimpin, melayani, dan mempersatukan umat Allah, serta mengarahkan pandangan umat Allah kepada dunia yang akan datang. Yang kedua, kaum awam mempunyai tugas dalam tata dunia, yakni menjadi rasul di tengah keluarga dan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, melalui tahbisan suci, kaum awam hierarki mewujudkan kabar baik bagi dunia, melakukan pelayanan sakramen-sakramen pewartaan sabda, karya pastoral bagi orang-orang yang menderita, membimbing orang-orang yang tersesat dengan ajaran yang benar. Yang keempat, kaum awam melalui pembaptisan suci dengan caranya masing-masing mengemban tugas Kristus untuk melaksanakan perutusan, baik itu tugas dan kerasulan dalam lingkup gereja. Dan yang terakhir, maka dari itu, untuk mencapai hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka kaum awam dan juga para hierarkis harus memiliki kerjasama supaya dapat membangun kerajaan Allah. Baiklah adik-adik, sekian kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat mempelajarinya dengan membaca buku-buku kalian masing-masing di rumah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.